Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Ibu Anis dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Namun pada video kali ini kita akan fokus pada pembelajaran gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB. Materi ini berdasarkan kompetensi dasar 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis benda yang bergerak lurus beraturan, menganalisis kecepatan dan kelajuan rata-rata, menyimpulkan perbedaan GLB dan GL. Mari kita amati dua video berikut. Pada video pertama, dari detik pertama sampai menit kelima, speedometer menunjukkan kecepatan yang tetap, yakni 60 km per jam. Sedangkan pada video kedua, dari detik pertama sampai menit kelima, speedometer menunjukkan kecepatan yang berubah-ubah. Dari video tersebut menunjukkan adanya dua macam gerakan, yakni gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Video pertama, karena memiliki kecepatan yang konstan atau tetap, maka mobil bergerak secara GLB. Sedangkan pada video kedua, karena mobil memiliki kecepatan yang berubah-ubah, maka mobil pada video kedua bergerak secara GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLB, gerak lurus beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dalam selang waktu tertentu. Mari kita perhatikan ilustrasi GLB berikut. Sebuah mobil pada detik pertama memiliki kecepatan 10 meter per sekon, menempuh jarak 10 meter. Pada detik kedua, kecepatan mobil masih sama, yakni 10 meter per sekon, sampai pada jarak 20 meter. Pada detik ketiga, kecepatan mobil 10 meter per sekon sampai pada jarak 30 meter. Dari ilustrasi tersebut, mobil bergerak dari detik pertama sampai detik ketiga memiliki kecepatan yang sama, yakni 10 meter per sekon. Jadi dapat kita simpulkan bahwa GLB memiliki kecepatan yang tidak berubah alias tetap. Jika kecepatan benda tetap, maka benda tersebut memiliki percepatan atau A sama dengan 0. Grafik GLB. Grafik yang pertama adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Grafiknya berbentuk garis lurus, yang artinya kecepatan benda tetap. Grafik ini juga bisa digunakan untuk mencari jarak dan perpindahan benda dengan cara menghitung luas persegi panjangnya. Grafik ketiga adalah grafik jarak terhadap waktu. Grafik ini berbentuk garis miring ke atas. Jika grafik menunjukkan sudut kemiringan yang besar, maka itu artinya kecepatan benda tersebut besar. Yang keempat adalah hasil perekaman Teicher-Taymer. Di sini titik-titiknya menunjukkan jarak yang sama karena kecepatannya sama. Teicher-Taymer ini adalah alat untuk menguji gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Rumus GLB. Rumus pertama adalah S sama dengan V kali T. Rumus ini bisa diubah menjadi beberapa rumus menggunakan segitiga konversi berikut. Apabila yang ditanya adalah S, maka tinggal kita tutup S-nya sehingga rumusnya menjadi V dikali T. Dan apabila yang ditanya adalah kecepatan atau V, maka kita tinggal tutup V-nya, rumusnya menjadi S dibagi T. Dan apabila yang ditanya adalah T atau waktu, maka tinggal kita tutup T-nya, rumusnya menjadi S dibagi V, yang mana S adalah jarak, V kecepatan, dan T adalah waktu. Yang kedua, mencari rumus kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata. Caranya adalah S1 ditambah S2 ditambah S berikutnya dibagi T1 plus T2 plus T berikutnya, yang mana S1 adalah jarak pertama, S2 adalah jarak kedua, T1 adalah waktu pertama, T2 adalah waktu kedua, dan seterusnya. Rumus ketiga adalah ST, yakni mencari jarak akhir. Caranya adalah SO plus V dikali T. SO adalah jarak awal, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Dari rumus yang telah kita sebutkan tadi, maka kita terapkan dalam beberapa kasus GLB berikut. Contoh pertama, yakni kasus kecepatan dan kelajuan. Perhatikan gambar berikut.
Andi mengendarai sepeda motor dari arah utara ke selatan sejauh 5 km. Kemudian berbelok ke arah timur sejauh 12 km pada selang waktu 30 menit. Hitunglah kecepatan dan kelajuan dari sepeda motor tersebut. Untuk menjawab soal ini, mari kita ingat rumus segitiga konversi berikut. Yang ditanya adalah kecepatan dan kelajuan, yakni V. V ini rumusnya sebenarnya sama, cuman jika mencari kecepatan, maka yang diperlukan adalah perpindahan, sedangkan untuk mencari kelajuan yang diperlukan adalah jarak. Kita jawab, diketahui waktu atau T 30 menit. Waktu ini kita ubah ke dalam jam. 30 menit sama dengan setengah jam atau 0,5 jam. Kita tentukan jarak, yakni jarak AB ditambah jarak BC. AB 5 km, BC 12 km, sehingga jarak totalnya adalah 17 km. Kemudian kita tentukan perpindahannya AC. AC, cara mencarinya adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar 5 kuadrat 25 dan 12 kuadrat adalah 144. Sama dengan 25 ditambah 144 adalah 169. Akar dari 169 adalah 13 km. Maka kecepatan dan kelajuannya menjadi, kelajuan yang kita perlukan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya kita sudah hitung tadi, yakni 17 km dibagi waktunya 0,5. 17 dibagi 0,5 sama dengan 34 km per jam. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu, yakni 13 dibagi 0,5 menghasilkan 20. Kasus kedua adalah kecepatan. Seorang berlari menempuh jarak 300 meter dalam waktu 2 menit 30 sekon. Berdasarkan data, maka berapakah kecepatan pelari tersebut? Diketahui, yang pertama di soal yang diketahui adalah jarak 300 meter, sehingga kita tulis S sama dengan 300 meter. Yang kedua adalah waktu, yakni waktu adalah T, T-nya 2 menit 30 sekon. Di sini satuannya masih menit dan sekon, maka kita ubah menjadi sekon semua. 2 menit kita jadikan sekon. Jadi 1 menitnya, ingat ya, 1 menit 60 sekon. Sehingga kalau 2 menit adalah 120 ditambah 30 sekon. Nah, jadi totalnya adalah 150 sekon. Ditanya adalah V. Kita ingat rumusnya di segitiga konversi. V-nya kita tutup sehingga rumusnya adalah S dibagi T. S kita sudah cari tadi, yakni 300 dibagi T-nya 150, sehingga hasilnya adalah 2 meter per sekon. Kasus ketiga yakni kecepatan dan kelajuan rata-rata. Seseorang mengendarai sepeda motor ke arah timur sejauh 100 meter selama 3 sekon. Kemudian berbalik arah sejauh 50 meter selama 2 sekon. Berapakah kecepatan dan kelajuan rata-rata sepeda motor? Pertama, kita gambar dulu. Tadi ada anak atau orang mengendarai sepeda motor ke arah timur sejauh 100 meter. Kita ibaratkan dari titik A ke titik B, 100 meter selama 3 sekon. Kemudian berbalik arah ke titik C, misal sejauh 50 meter selama 2 sekon. Nah, berarti di sini diketahui jarak. Yang pertama jarak A ke B, yakni 100 meter dalam waktu A ke B, yakni 3 sekon. Kemudian jarak yang kedua, jarak B ke C. Jadi SBC sama dengan 50 meter dalam waktu, yakni T, waktu B ke C, yaitu T, BC sama dengan 2 sekon. Ditanya adalah kecepatan dan kelajuan rata-rata. Kita jawab. Pertama kita mencari jarak terlebih dahulu, yakni jarak total antara SAB jarak A ke B dan SBC jarak B ke C. SAB 100 ditambah SBC 50 sehingga jarak totalnya adalah 150 meter. Yang kedua, cari perpindahan.
Perpindahan di sini adalah dari titik A ke titik C. Sehingga SAB dikurangi SBC. Jadi 100 dikurangi 50 sehingga perpindahannya adalah 50 meter. Kelajuan rata-rata yang dibutuhkan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya 150 dibagi 5. 5 adalah total waktunya, yakni total waktu TAB ditambah TBC, yakni 3 ditambah 2 sehingga menjadi 5. Jadi 150 dibagi 5 adalah 30 meter. Yang kedua, mencari kecepatan rata-rata, yakni perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya adalah 50. Total waktunya adalah 5. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 10. Kasus keempat adalah kelajuan rata-rata. Seorang pengendara sepeda motor dalam waktu 5 sekon bergerak sejauh 20 meter. Dalam waktu 10 sekon berikutnya, ia bergerak sejauh 40 meter. Akhirnya, dalam waktu 1 menit, ia dapat menempuh jarak 240 meter. Berapa kelajuan rata-rata? Diketahui, S1 atau jarak pertama adalah 20 meter. S2, jarak yang kedua, 40 meter. S3, jarak yang ketiga, 240 meter. Waktunya, waktu pertama atau T1, 5 sekon. T2, 10 sekon. T3, 1 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. Yang ditanya adalah kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata dengan cara menjumlahkan jarak dibagi dengan jumlah waktu. Kita jumlahkan jaraknya, S1 20, S2 40, S3 240. Dibagi T1 5 ditambah T2 10 ditambah T3 60. Sehingga 300 dibagi 75, hasilnya adalah 4 meter per sekon. Kasus kelima menganalisis GLB dan GLBB. Perhatikan tabel berikut. Benda 1 dalam waktu 1 sekon menempuh jarak 3 meter. Sekon kedua menempuh jarak 12 meter. Sekon ketiga menempuh jarak 27 meter. Benda 2, sekon pertama menempuh jarak 4 meter. Sekon kedua menempuh jarak 8 meter. Sekon ketiga menempuh jarak 12 meter. Berikan kesimpulan jenis gerak benda 1 dan benda 2 berturut-turut. Di sini kita disuruh membandingkan antara benda 1 dan benda 2 apakah termasuk GLB atau GLBB. Untuk menjawabnya, kita harus ingat rumus konversi pada segitiga berikut. SVT. Pada tabel sudah disajikan waktu, yang artinya adalah T, dan jarak, yakni S. Di sini yang belum ada adalah V, maka kita harus mencari V-nya masing-masing. Kita mulai dari benda 1 pada detik pertama. Mencari V adalah S dibagi T, jadi kita bagi jaraknya 3 dibagi 1 sehingga 3 meter per sekon. Kecepatan pada detik kedua, 12 dibagi 2, yakni 6 meter per sekon. Kecepatan pada detik ketiga, yakni 27 dibagi 3 sama dengan 9 meter per sekon. Kita lihat kecepatannya di sini berubah-ubah. Kecepatannya naik dari pelan menjadi kencang. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa karena kecepatannya berubah-ubah, pastinya GLBB. Nah, dan kecepatannya naik, berarti kesimpulannya adalah GLBB dipercepat. Benda 2, kecepatan pada detik pertama 4 dibagi 1, 4 meter per sekon. Kecepatan pada detik kedua 8 dibagi 2, 4 meter per sekon.
Kecepatan pada detik ketiga, 12 dibagi 3, 4 meter per sekon. Dapat kita lihat, kecepatan dari detik pertama sampai detik ketiga, kecepatannya selalu konstan atau tetap. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa benda 2 mengalami pergerakan GLB atau gerak lurus beraturan. Kasus ke-6 adalah jarak. Berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 6 detik dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 10 meter per sekon? Diketahui yang pertama adalah waktu, yakni 6 detik. Jadi T sama dengan 6 sekon. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatannya tetap, V sama dengan 10 meter per sekon. Dan jarak tempuhnya adalah, berarti yang ditanya adalah ST. Untuk mencari ST, maka kita memerlukan jarak awal dulu. Jarak awal di sini tidak diketahui, maka SO atau jarak awal sama dengan 0. Ditanya ST, kita ingat rumusnya, ST sama dengan S0 plus V kali T. Jadi SO-nya 0 ditambah V 10 kali T 6. Sehingga kita kalikan terlebih dahulu. 10 dikali 6, 60. 60 ditambah 0 adalah tetap 60. Jadi jarak tempuhnya adalah 60 meter. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.